Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu saya ucapkan buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan masih beri buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sukacita yang kami boleh rasakan saat ini. Dan saat ini kami rindu untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Untuk itu urapi setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah untuk setiap kami Tuhan. Dan sukacita penuh turun atas setiap kami. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan di saat pagi hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan saya berkata, amin. Mari kita memuji Tuhan, meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus amat cinta.
Ku
Shalom saudaraku. Tak jemu-jemu saya bersyukur kepada Tuhan, bersyukur untuk kehidupan saudara sekalian, jemaat Tuhan, karena saudara dalam keadaan baik. Bersyukur untuk kesempatan kita dapat berbakti kembali. Bersyukur yang ketiga adalah mendengar berita COVID mengalami penurunan. 1-2 gedung Wisma Atlet sudah dikosongkan karena kurangnya pasien atau tidak bertambahnya pasien akibat penularan. Kita berdoa terus 2 hal. Yang pertama, ditemukannya vaksin dan dapat diproduksi dengan sebanyak-banyaknya agar semua masyarakat Indonesia dapat divaksin. Dan yang kedua, kita berdoa supaya COVID betul-betul bertambah turun, bertambah landai, dan akhirnya kehidupan kita kembali menjadi normal. Saudaraku, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan setelah tadi kita memuliakan Tuhan. Saya berharap kepada saudara, mari sungguh-sungguh beribadah. Anggaplah ibadah online ini seperti saudara sedang beribadah di dalam gedung gereja. Walaupun saudara sedang duduk di sofa rumah, mari bersikap sopan, ya, tepat pada waktunya, menghormati pujian dan pemberitaan firman Tuhan. Simak baik-baik supaya saudara mengerti kebenaran firman-Nya. Kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon hikmat dan pengertiannya. Bapa yang baik, yang setia telah melindungi kami sepanjang hari hingga sampai minggu ini. Kami membuka hati setelah kami memuliakan Engkau atas segala kebaikan-Mu melalui pujian kami, melalui persembahan kami. Tuhan, beri kami kemampuan untuk mengerti ketika kami mendengar firman. Biarlah hamba-Mu diberikan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman dengan bahasa yang paling sederhana dan mudah dimengerti, agar kami faham dan mentaatinya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan untuk yang keempat kali dengan tema membahas tentang kematian, sesi keempat tentang kematian, temanya adalah euthanasia dalam bahasa Yunani atau diambil dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa yang lain disebutnya mercy killing, ya. Euthanasia ini adalah bagian dari juga rancangan kematian seseorang. Makanya saya menyebutnya atau memasukkannya dalam sesi kematian yang keempat. Saudaraku, di dalam firman Tuhan, untuk menanggapi tindakan euthanasia ini, tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 13. Dalam hukum Taurat, kata-katanya singkat tapi jelas. Jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13 menyatakan atau Tuhan memberikan perintah kepada kita, jangan membunuh. Lalu dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat 5 dan 6 tertulis juga tentang penumpahan darah, pengambilan nyawa makhluk hidup. Dikatakan ayat 5 dan 6 pasal 9, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku menuntut balasnya. Dari segala binatang atau makhluk hidup aku menuntutnya. Apalagi dari setiap manusia aku menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia atau siapa yang mengambil nyawa manusia, darahnya nyawanya yang tertumpah oleh manusia lain. Sebab Allah telah membuat manusia itu segambar dengan dirinya. Karena begitu berharganya manusia itu sebagai makhluk pribadi yang diciptakan segambar dengan serupa, maka kita patut menghormati nyawa atau kehidupan manusia itu. Euthanasia atau mercy killing adalah sebuah tindakan yang menurut saya adalah pembunuhan. Karena mengambil nyawa seorang yang belum pada waktunya ia harus mati. Dengan ayat-ayat tadi, Allah menyatakan larangannya. Allah memberikan penolakannya. Allah berkata jangan membunuh. Allah melarang pembunuhan dan sekaligus Allah menuntut orang yang mengambil nyawa sesamanya. Euthanasia juga di latar belakangnya didasarkan oleh keinginan, ya, seorang yang mau mati tanpa harus menyusahkan orang lain atau menyusahkan keluarganya. Salah satu pemikiran atau salah satu dasar keinginan dilakukannya tindakan euthanasia adalah pemikiran tadi.
ingin mati dengan nyaman, ingin mati dengan enak, dan tidak ingin menyusahkan keluarga yang ditinggalkannya. Eutanasia berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama, eu artinya baik, bahasa Yunani eu artinya baik, dan thanatos artinya menghentikan kehidupan seseorang. Dengan bahasa singkatnya, kata singkatnya adalah kematian. Jadi eutanos adalah kematian yang baik atau kematian yang indah. Kalau disebut dengan bahasa Inggris yang lain, mercy killing, bentuknya adalah menghentikan kematian seseorang karena belas kasihan. Mercy killing. Eutanasia bertujuan agar pasien yang sudah menderita karena sakit berlebihan tak tertahankan, ingin mati tanpa rasa sakit yang berkelebihan. Tindakan eutanasia ini adalah sekali lagi untuk menghentikan penderitaan pasien. Penderitaan yang dialami berlama-lama dan tak tertahankan. Bahkan secara medis penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Nah, atas dasar inilah maka seseorang atau keluarganya memohon untuk dihentikan kehidupannya. Ada dua jenis tindakan eutanasia. Yang pertama disebut dengan eutanasia aktif, yaitu sebuah tindakan aktif, ya, proaktif, dengan cara menghentikan kehidupan pasien secara medis, penyakitnya tidak dapat lagi disembuhkan. Itu namanya eutanasia aktif. Sementara yang kedua, eutanasia pasif, ya, yaitu tidak memberikan perawatan dan pengobatan pada pasien yang bersangkutan karena mungkin ketidakmampuan membiayai pengobatan yang mahal, akhirnya pasien dibawa pulang tanpa disertai dengan pengobatan, ya, tenaga medis yang memadai. Kemungkinan besar walaupun ada kemungkinan lain, kemungkinan besar pasien akan meninggal di rumah. Nah, kedua eutanasia ini bisa dilakukan oleh banyak orang. Beberapa contoh tindakan eutanasia yang pernah dilakukan. Yang pertama, di beberapa negara Eropa dan Amerika telah dibuat undang-undang atau dilegalkannya tindakan eutanasia. Tetapi di Indonesia masih dilarang. Jadi kita masih melarang nih, ya. Gereja-gereja di Indonesia pun masih melarang atau tidak menyetujui tindakan eutanasia. Tindakan aktif eutanasia dapat berupa memberikan obat overdosis pada infus pasien. Jadi pasien di infus diberikan suntikan yang mematikan supaya jantung pasien itu berhenti perlahan-lahan dan akhirnya menghentikan kehidupan pasien itu tanpa rasa sakit yang berarti. Alasan yang berikutnya, ketidakmampuan membiayai perawatan dari keluarga pada pasien di rumah sakit dan secara medis penyakitnya tidak lagi dapat disembuhkan, maka pasien biasanya minta dipulangkan. Ya, minta dipulangkan, akhirnya dirawat seadanya di rumah dan meninggal di rumah. Tahun 1939, Nazi Jerman melakukan tindakan eutanasia pada anak-anak yang lahir cacat secara tubuh, cacat secara mental. Dan orang-orang jompo yang sudah tua, yang tak berdaya, yang sudah tidak ada gunanya, itu dianggap tidak berguna, dilakukan eutanasia. Eutanasia aktif tentunya ya. Ya, dilakukan pembunuhan dengan cara memberikan obat racun overdosis. Di India beberapa tahun yang lalu itu ya, diadakan tindakan untuk orang-orang tua, jompo-jompo yang tidak berguna, yang sudah sakit-sakitan, yang sudah nggak bisa bermanfaat lagi, tidak efektif lagi, itu dibuang ke sungai Gangga, sehingga ia mati dan tenggelam di sungai itu. Di Sardinia, saya cari, ternyata Sardinia ini ada atau terletak di antara Italia dan Spanyol. Orang-orang tua rentak di sana, jompo-jompo yang sudah nggak berguna, sering sakit-sakit, nggak mati-mati, dibolehkan dipukuli oleh anak yang paling tertua sampai meninggal dunia. Ini sebenarnya agak sadis nih.
Eutanasia dengan cara memukul, bukan dengan memberikan obat overdosis. Di Indonesia pernah terjadi, ya, di tahun 2004, tepatnya 22 Oktober, terjadi kasus ini pada seorang ibu bernama Agian Ikna Nauli, umur 33 tahun. Sang suami yang bernama Hasan tidak tega melihat istrinya Agian yang sudah koma selama 2 bulan. Dan Hasan sendiri, sang suami, tidak mampu lagi membiayai perawatan istrinya yang dirawat di rumah sakit koma hingga 2 bulan lamanya. Pak Hasan memohon kepada pengadilan untuk dibolehkan mendapat izin secara hukum untuk melakukan tindakan eutanasia pada sang istri. Akibatnya berita ini jadi viral, saudaraku. Ya, pemerintah mengetahui dan akhirnya pemerintah memberikan perawatan secara gratis kepada Agian, sang istri dari Pak Hasan. Karena perawatan yang cukup memadai, akhirnya Agian sembuh pada tanggal 7 Januari 2005. Jadi setahun kemudian, Ibu Agian sembuh dari sakitnya atau stroke akibat tekanan darah tinggi itu. Jadi eutanasia tidak sempat atau tidak jadi dilakukan. Alasan terjadinya tindakan eutanasia aktif atau pasif, yaitu yang pertama, keluarga tidak ingin anggota keluarganya atau pasiennya menderita lebih lama. Jadi mungkin sudah berbulan-bulan sakit tidak sembuh-sembuh, daripada terus menderita berkepanjangan, lebih baik mati saja. Alasan yang kedua, pasien justru yang meminta, karena dia yang paling merasakan penderitaannya, dia minta dihentikan penderitaannya dengan cara lakukan tindakan eutanasia, menghentikan kehidupannya. Yang ketiga, agar pasien mengalami kematian yang baik. Nah, itu asal kata eutanasia, iu baik, thanatos, kematian. Jadi eutanasia adalah kematian dengan cara yang baik, kematian yang lebih enak, jadi tidak menderita, perlahan-lahan mati dengan tidak sadarkan diri atau berhentinya jantung pasien. Yang keempat, mungkin karena keluarga tidak mampu membiayai perawatan yang makin lama makin mahal dan membengkak, yang akhirnya pasien meninggal, lalu keluarga yang masih hidup ditinggalkan hutang yang menumpuk. Alasan yang kelima, secara medis penyakit pasien sudah tidak bisa disembuhkan lagi secara medis, bukan secara ilahi. Ya, secara medis. Karena dokter atau rumah sakit mengatakan sudah tidak ada harapan, ya dirawat seadanya. Daripada menunggu waktu dan membuang-buang biaya lebih banyak, lakukan aja tindakan eutanasia. Alasan yang keenam, pasien tidak mau menyusahkan keluarga. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau pasien sudah meninggal, akhirnya ditinggalkan utang menumpuk pada keluarga yang masih hidup. Sementara keluarga yang masih hidup membutuhkan biaya hidup. Nah, untuk itulah seringkali pasien menyadari ini. Dia tidak ingin jadi beban buat keluarga yang masih hidup. Makanya dia minta mati secepatnya dengan eutanasia. Biasanya, saudaraku, eutanasia dilaksanakan atas keputusan pengadilan, atas persetujuan pasien dan keluarga pasien. Namun saya ingin sebelum memberikan jawaban para saudara, ada beberapa poin untuk saudara dan saya pahami. Sekaligus nanti menjadi jawaban apakah gereja atau saya sebagai pribadi hamba Tuhan memperbolehkan tindakan eutanasia jika alasan-alasan tadi di atas, diantaranya pasien sakit tak tertahankan, penyakit pasien sudah disembuhkan, biaya uang keluar begitu banyak dan seterusnya. Apakah kita membolehkan tindakan eutanasia? Perlu dipahami sebelum kita melakukan tindakan. Yang pertama, sebelum saudara dan saya melakukan tindakan eutanasia, perhatikan. Yang pertama, Tuhan melarang pembunuhan dan Tuhan menuntut pembunuhan. Seperti disebutkan dalam Keluaran pasal 20, Kejadian pasal 9 dan Wahyu pasal 6 ayat 10. Ya, di mana Allah memberi pernyataan nyawa-nyawa yang terbunuh itu menuntut balasan. Yang kedua, nyawa atau kehidupan itu bukan milik manusia. Hidup saya bukan milik saya, tapi hidup saya adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan sesuai dengan Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia
dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan atau nafas hidup ke dalam hidup manusia. Demikianlah manusia menjadi makhluk hidup. Jadi kehidupan manusia itu adalah anugerah Tuhan. Artinya nyawa yang diberikan Tuhan kepada manusia harus dihormati. Betul-betul harus dihargai. Tidak boleh seenaknya dibuang atau dihentikan. Yang ketiga, yang perlu saudara dan saya pahami. Dan Tuhan yang hanya berhak mengambil kehidupan miliknya sendiri. Jadi kehidupan adalah milik Tuhan. Kalau ingin mengambil kehidupan, maka yang berhak hanyalah Tuhan. Bukan dokter, bukan manusia, apalagi orang lain. Seperti tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun boleh mengambil daripadaku, melainkan aku yang memberikan domba dan nyawa itu menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa juga mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yang ketiga, perlu saudara pahami, sekalipun manusia itu cacat, tidak berguna, tidak bisa berdaya, tidak bisa mencari nafkah, cacat tubuh, cacat mental. Juga orang-orang jompo yang tak berdaya, sudah tua, sakit-sakitan. Bukanlah barang rongsokan, bukanlah benda tertentu. Tapi tetap ia adalah pribadi manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Orang cacat itu baik mental dan tubuhnya. Orang jompo yang tak berdaya itu adalah ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Patut tetap dihormati. Apalagi kalau dia adalah orang tua kita. Kita berasal dari orang tua itu yang tak berdaya. Dulunya dia berdaya. Jadi jangan cuma lihat sekarangnya. Dulunya dia adalah orang yang berjasa bagi hidup kita. Hormatilah dia dan hormatilah kehidupannya. Keempat, kalau ada kasus seperti ini. Seorang pasien sudah tua. Ya, seorang tua sudah tidak berdaya, sakit parah, beberapa waktu lamanya, sulit disembuhkan secara medis, merasakan sakit yang tak tertahankan, sudah digunakan obat-obat pereda sakit tapi tetap saja rasa sakit masih ada, keluarga tidak mampu membiayai perawatan, karena perawatan bagaimanapun tetap mahal, ada BPJS, saya tidak yakin apakah BPJS bisa menghandle seluruh perawatan, ya biaya perawatan saya tidak tahu, tapi yang saya tahu biaya perawatan itu mahal. Sudah banyak didoakan, mungkin kita yang rohani, ya doakan hamba Tuhan yang diberikan karunia mujizat. Sudah didoakan oleh hamba Tuhan, bukan 1, 2, tapi juga belum sembuh. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa tindakan kita untuk pasien ini? Apalagi kalau dia anggota keluarga kita. Kalau orang lain, kalau yang sakit orang lain mungkin kita mudah untuk menjawabnya. Ya, eutanasi aja atau obati aja terus ya, karena kita tidak alami, bukan anggota keluarga. Tapi kalau itu pasien adalah anggota keluarga kita umpamanya, apa yang harus kita lakukan? Ingat, di tengah-tengah rasa sakit, pergumulan yang tidak sembuh dialami oleh pasien, sakit yang tak tertahankan dalam perawatan, ingat, bukan berarti kondisi itu berarti diam, kosong, tidak. Bisa jadi di tengah-tengah pasien sedang mengalami sakit yang tak tertahankan, dirawat begitu lama, Tuhan sedang berperkara dengan pasien itu. Mungkin Tuhan sedang membentuknya, mungkin ia sedang bergumul, mungkin dia sedang membereskan dosanya. Tuhan beri kesempatan kepada dia, kepada pasien tersebut, untuk membereskan diri sebelum dia menghadap Tuhan. Dan itu misteri, kita tidak tahu kondisi itu. Yang tahu dia dengan Tuhan. Biarlah kita memberi kesempatan untuk pasien itu bergumul dengan Tuhan pencipta dan juru selamatnya. Kalau bisa justru kita membantu untuk menumbuhkan iman pada pasien-pasien yang seperti itu. Dengan cara menayangkan lagu-lagu rohani yang memberkati, membangkitkan iman. Dengan cara membacakan ayat-ayat firman Tuhan
terutama Mazmur yang memberi kekuatan untuk mengingatkan pasien kepada pencipta dan penebusnya. Dengan cara kita mendoakan tiap-tiap kali di telinganya. Karena bagaimanapun pasien koma, telinga atau indera telinga pasien masih berfungsi. Mungkin gerak tidak berfungsi. Mungkin mata tidak bisa melihat. Mungkin mulut tidak bisa berbicara. Tapi telinga masih bisa mendengar. Saudara bisa gunakan indera itu untuk menolong pasien tertentu. Sampai Tuhan memanggil pasien ini. Saya ulang lagi. Sampai Tuhan memanggil pasien sesuai dengan waktunya Tuhan yang terbaik. Bukan waktu kita, bukan tindakan kita. Kita tentunya melarang eutanasia aktif. Sekali lagi saya ulang, kita melarang tindakan eutanasia aktif. Kita tidak mengizinkan orang melakukan tindakan eutanasia aktif dengan memberikan racun pada infus supaya pasien mati perlahan-lahan tanpa rasa sakit. Saya selalu mengajarkan menekankan teologi kerjasama, yaitu kita mengerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Dalam teologi kerjasama, jangan kita mengambil bagian Tuhan. Di dalamnya termasuk, jangan mengambil nyawa sesama, karena itu pekerjaan Tuhan. Selain mujizat, Tuhan punya hak mengambil nyawa seseorang, karena itu miliknya, karena itu haknya Tuhan. Maka bagian kita adalah kita, keluarga, tenaga medis, dokter-dokter, perawat-perawat, rumah sakit, mengusahakan sekuat tenaga sesuai kemampuan biaya kita untuk merawat pasien yang kita cintai itu, yang diciptakan oleh Tuhan segambar serupa dengannya. Kalau kita tidak mampu lagi, maka kita menyebutnya itu bagian Tuhan. Sisanya dari usaha kita yang sekuat tenaga itu adalah bagian Tuhan. Mungkin saja setelah kita lakukan sekuat tenaga, Tuhan lakukan mujizat. Atau mungkin saja Tuhan memanggil pulang setelah kita selesai mengusahakan upaya kita. Atau mungkin saja karena kita tak punya uang lagi, maka kita terpaksa harus membawa pulang pasien tersebut. Nah, itu namanya eutanasia pasif. Saya melarang yang aktif. Dibawa pulang sambil kita berusaha juga memberikan perawatan sebisa mungkin di rumah. Nah, tinggal Tuhan yang berkarya. Itu yang saya setujui, saudaraku. Jadi teologi kerjasama masih berguna dalam tindakan eutanasia ini. Kiranya saudara mengerti apa yang ditaburkan kebenaran firman ini kepada saudara sekalian. Kita tunduk kepala, kita berdoa, kita mohon hikmat Tuhan. Jika ada di antara saudara yang saat ini mungkin sedang berada dalam pergumulan seperti ini, anggota keluarganya sedang sakit dan mungkin sudah berbulan-bulan dirawat di rumah sakit, biaya saudara makin sulit, ya, perawatan makin sulit, dan dokter mengatakan untuk kemungkinan sembuh pun mungkin makin tipis. Maka inilah nasihat saya buat saudara. Firman ini menjadi jawaban buat saudara. Bergumulah sebaik mungkin. Mohon hikmat dan inspirasi serta pencerahan dari Tuhan untuk menolong saudara menemukan solusinya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman Tuhan. Hamba percaya firman ini jelas. Allah melarang pembunuhan. Gereja melarang tindakan eutanasia aktif. Kami diajarkan untuk melakukan sekuat tenaga, menolong sebisa mungkin sesuai dengan kemampuan teknologi, kemampuan dunia medis, dan kemampuan biaya keuangan kami. Selebihnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami hal yang sama seperti kondisi yang dibicarakan firman Tuhan pada saat ini. Tolong ya Tuhan, hikmat-Mu menyertai keluarga agar keluarga bisa mengambil tindakan yang bijaksana, bisa mengambil tindakan yang tepat dan tidak melanggar firman-Mu ya Tuhan. Pencerahan dan hikmat-Mu menyertai keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan seperti ini. Tuhan memberkati kami sekalian yang mendengar dan mentaatinya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mendoakan. Berikan kekuatan, berikan jalan keluar
untuk keluarga-keluarga yang sedang tertimpa kesulitan, kesusahan, dan penderitaan ini. Untuk kami, biarlah yang sehat, yang kuat, yang tidak mengalami hal ini dapat menjadi penasehat buat keluarga-keluarga yang mengalami hal seperti ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Saudaraku, sebelum kita tutup ibadah kita, saya ingin sampaikan beberapa pengumuman kembali. Natal secara umum kita akan laksanakan ibadah online. Saya lakukan ini karena kondisinya masih memaksa kita untuk melakukan tindakan online agar kalau kita melakukan ibadah offline dalam gereja dalam perayaan Natal, khawatir akan terjadi klaster baru. Untuk itu menghindari resiko yang besar karena berurusan dengan nyawa, maka saya sebagai gembala pimpinan gereja mengambil keputusan dalam rapat, kita tetap melakukan perayaan ibadah Natal secara online. Dana Natal yang dibutuhkan kurang lebih 82 juta sekian, saudaraku. Dan dana yang masuk kira-kira belum dihitung keseluruhan, kurang lebih 10 jutaan. Jadi kita masih membutuhkan 72 juta lagi. Harap saudara cepat menolong, jangan menunda-nunda kalau Tuhan telah memberkati saudara, karena waktu kita tinggal sedikit. Ini sudah tanggal berapa? Minggu kedua. Masuk minggu kedua bulan November, betul? Maka kita punya waktu hanya tinggal 2 minggu dan 3 minggu lagi untuk dapat merayakan Natal. Jadi dalam waktu 2-3 minggu ini kita harap dapat mengumpulkan sisa dari dana Natal sebanyak 72 juta rupiah. Biaya Natal ini tentunya untuk tunas, untuk sekolah minggu, Gading dan Palem, untuk WBI, ya, untuk gabungan ibadah umum Natal bersama, dan signing kit di Kelapa Gading. Nah, dan termasuk Christmas Carol. Jadi mari saudara yang diberkati atau punya berkat, kita bantu supaya acara Natal ini berjalan baik. Ini jauh lebih kecil dibanding dengan Natal tahun-tahun sebelumnya karena kita hanya menggunakan ibadah secara online. Yang pertama, ibadah WBI Palem jatuh pada tanggal 11 Desember hari Jumat 2020 jam 7 malam. Pembicara Natal Ibu Gembala, Ibu Pendeta Wiwi Indrayani. Yang kedua, Natal Pemuda Palem Lestari tanggal 19 Desember jam 6 sore. Pembicaranya Bapak Alvin Kurniawan. Natal ketiga, Tunas Remaja Palem Lestari Minggu tanggal 20 Desember 2020 jam 11 pagi. Yang keempat, Natal Sekolah Minggu Joyful Kids Minggu 20 Desember 2020 jam 8 pagi. Natal yang kelima, Natal Umum Gabungan secara online tanggal 24 malam Natal 24 Desember 2020 jam 7 malam. Ya, temanya jangan kamu takut. Pembicaranya Gembala Sidang, saya sendiri. Natal yang keenam adalah signing kit Natal Sekolah Minggu Jumat 25 Desember 2020 jam 9 pagi. Mari kita sukseskan ibadah atau perayaan Natal yang sudah saya sebutkan satu persatu tadi. Tuhan memberkati seluruh panitia. Tuhan memberkati seluruh donatur. Terima kasih. Itulah beberapa pengumuman yang saya sampaikan kepada saudara. Ya, mari kita akhiri ibadah kita. Kita minta semua saudara-saudara bangkit berdiri dan memohon penyertaan serta berkat Tuhan agar kita dimampukan kembali melewati 1 minggu lagi dan berjumpa pada minggu berikutnya dalam ibadah pada minggu ketiga di bulan November. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa sambil mengangkat tangan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah online saat ini. Pujian-Mu telah memberkati kami. Pujian-pujian disampaikan telah memberkati dan menguatkan dan menghibur kami. Kebenaran firman telah mengajarkan, mencerahkan,
memberi kami hikmat dan pengertian agar kami bertindak dengan benar. Khususnya pada jemaat yang sedang menghadapi keadaan yang sama, agar kami tidak melakukan tindakan eutanasia aktif. Tolong ya Tuhan. 4 sesi firman Tuhan yang berkaitan dengan kematian telah mencerahkan kami, memberi kami pengertian yang benar atas kebenaran firman Tuhan. Kami tutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah penyertaan Bapa. Di dalam kasih Bapa, cinta Yesus yang sejati dan tak pernah berubah, kekuatan perlindungan, kesetiaan Roh Kudus yang telah berjanji dan telah memenuhi janjinya untuk menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Yang kau